Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Ulangan pasal 11. Hari ini Pastor Hoki yang menyampaikannya. Kita dengan mengikuti arus dari kitab Kidung Agung untuk masuk dalam kitab Ulangan. Sesungguhnya kalau kita memikir kitab Ulangan seperti terus-menerus mengulangi hukum Tauratnya Musa. Kita mudah sekali membaca ayat-ayat yang terlewati seperti di pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan setiap kewajibanmu terhadap Dia yang senantiasa berpegang pada ketetapan peraturan dan perintahnya. Maka kita mudah untuk memikirkan dalam sistem hukum Taurat. Cara hukum Taurat langsung terarah pada cara hukum Taurat. Tetapi dikatakan di sini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dan yang di belakang itu ada kewajiban untuk berpegang pada hukum Taurat. Bukan dengan berpegang hukum Taurat seperti sangatlah saleh berpegang pada hukum Taurat sehingga membuat hubungan dengan Tuhan renggang. Sehingga merasa hubungan dengan Tuhan sangat jauh. Seperti di ayat 13. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar perintah yang disampaikan kepadamu hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka dengan mudah kita berpikir dengan segenap hati dan segenap jiwa beribadah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang dipertegaskannya itu haruslah kamu mengasihi Tuhan. Lagi pula di ayat 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan padamu, haruslah dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Ini mengasihi Tuhan dengan mudah, kita akan melewati saat membacanya. Tidak pun merasakan. Sesungguhnya hari ini di pasal 11 saya memberi tema cinta kasih yang ditulis di dalam loh hati. Ada kasih dan tidak ada kasih itu perbedaannya sangat besar. Saya ingat barusan ada mendengar sepasang suami istri mereka kembali membangun rumah tangga. Mereka kembali akur kembali. Mereka di sekitar 11-20 tahun yang lalu mengatakan satu kata, yaitu seperti duri yang tertancap yang tidak bisa dicabut. Kata ini mungkin banyak sekali laki-laki juga, kaum laki-laki sering mengatakannya, yaitu merasa istri sangat menyusahkan, minta dia untuk diam. Hari ini kita tidak lagi aku tidak punya cinta lagi, hanya kewajiban. Jadi menjadi laki-laki sangatlah terbeban. Apakah kamu datang ke gereja itu kewajiban? Apakah kamu bekerja ada kewajiban? Segala sesuatu kalau kamu menganggap ini satu kewajiban, kamu akan merasa susah. Demikianlah kalau tidak punya kasih, hanya satu kewajiban dan tanggung jawab, maka hidupmu akan kering. Demikian juga hubungan dengan Tuhan. Dia bukan hanya meminta kita terhadap dia ada kewajiban, tetapi dia karena Tuhan dengan mudah dengan kasihnya terhadap kita, dengan kasih sayangnya menghadapi kita, yaitu dengan kasih mengasihi untuk menanggapi dia. Kalau tanpa kasih hanya kewajiban atau tanggung jawab, mengapa kamu hari ini bisa duduk untuk renungan pagi? Apakah ini kewajiban? Apakah ini permintaan? Maka kamu tidak punya kasih. Kasih dan kewajiban apakah saling bertentangan? Bukan karena di dalam kasih tidak perlu ada tanggung jawab, tetapi kalau ada kasih tanpa tanggung jawab, kamu tidak ada
itu semangat atau semangat. Ada kasih, baru ada semangat, dan ada air kehidupan, dan ada Roh Kudus, ada yang di dalam kita yang terus meluap. Dulu sangat saya membaca kitab Ulangan, saya tidak bisa membaca di ayat ini karena saya hanya merasa permintaan hukum Taurat yang berulang kali. Seperti yang saya baca dalam 3 ayat tadi, yang mengatakan orang Israel harus berpegang pada hukum Taurat Allah. Tetapi adakah dikatakan kasih? Ada. Tetapi terhadap kata-kata ini kita tidak punya perasaan, hanya terhadap kewajiban yang kita punya perasaan. Maka kita mudah berjalan pada berpegang pada cara hukum Taurat. Mengasihi Tuhan itu kita berpegang pada hukum Taurat, bukan karena tanggung jawab untuk berpegang pada hukum Taurat. Dalam kasih dan kepercayaan, maka saya memberi tema hari ini cipta kasih yang ditulis di loh hati. Saya menyiapkan PPT kasih yang harus diucapkan yang di akhir dikatakan harus diucapkan di atas gunung Gerizim dan gunung Ebal. Sesungguhnya harus ditulis di 2 gunung batu ini, yaitu 12 suku. Mereka dibagi dalam 6 suku untuk mengucapkan kasih Tuhan di gunung Ebal terhadap gunung Gerizim berhadapan untuk mengucapkannya. Di gunung Gerizim mereka mengucapkannya terhadap orang-orang yang di gunung Ebal, yaitu di atas gunung mereka hukum Taurat, membaca kasih Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Kalau kamu tahu apa setelah saat mereka membaca ini, satu yaitu gemaan suara yang luar biasa. Setiap orang yang ikut serta, mereka seperti speaker yang sangat besar yang bergelombang, yang menggema dengan membacanya, bukan dengan hanya membaca dengan dia kasih Tuhan, tetapi dengan kasih yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak mengasihi Tuhan, dengan keras mereka bacakan, ucapkan. Saya memberi tema di ayat 1, kasih Tuhan tidak satu yang tidak terlupakan. Di sini mengapa demikian? Karena di sini dituliskan satu perkara yang besar. Kalau kamu merenungkan di ayat kedua, kamu tahu sekarang kukatakan kepada anakmu yang tidak mengenal dan melihat ajaran Tuhan Allahmu dan kebesarannya, tangannya yang kuat dengan yang teracung, hanya kalian saja yang melihat. Kebesaran tangannya yaitu untuk membuat laut terberau, meluap. Bagaimana Tuhan membinasakan tentara Firaun, Raja Mesir. Dan kemudian bagaimana di padang gurun terhadap mereka dan membawa kamu di tempat ini. Dan apa yang dilakukan terhadap Ditan Abiram, yang ketika tanah mengangah, dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Di ayat 7 dikatakan, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Kalau di sini kamu melihat gambaran ini,
adakah satu perasaan di padang gurun waktu berjalan, mengapa hanya membahas dua perkara ini, yaitu terbelah, yang membelah langit, yang mengangapkan pasukan Mesir, dan juga di sini bumi yang menganga menelan rakyat yang memberontak. Lihatkah kamu akan kekuasaan Tuhan? Jadi mengapa dikatakan mengasihi Tuhan tidak dilupakan? Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan hanya perasaan saja. Maka haruslah segala sesuatu ditulis di dalam hati kita dengan sesungguhnya. Kasihnya yang dilakukan hanya untuk kita dan mengajar kita dengan tangannya yang teracung membelah laut, membelah bumi. Di sub yang kedua, berbahagialah mengasihi Tuhan, ayat 8 sampai dengan 17. Di sini dikatakan kalau kamu sampai memasuki negeri yang dijanjikan kepada nenek moyangmu, memberikan kepada kamu dan keturunanmu, kamu jangan takut, berpegang pada ketetapanku, sehingga kamu di negeri itu, supaya lanjut umurmu di bumi ini. Dengan arti bukan membawa mereka berkeliling, tetap kemudian membawa mereka keluar untuk mendapatkan tanah ini. Tetapi di sini dikatakan agar kamu lanjut umurmu yang hidup dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Di ayat ke-9 dikatakan negeri ini negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kalau mengatakan susu dan madu yang berlimpah-limpah seperti tidak ada kata kerjanya, tetapi di sini dikatakan flowing, yaitu berlimpah-limpah. Banyaknya sampai berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan ingin kita masuk di tempat ini untuk mengalami tempat ini, kehidupan yang dipuaskan, yang dipenuhi dengan susu dan madu yang terus-menerus dengan berlimpah, bukan seperti dahulu waktu kamu di tanah Mesir. Karena di sini ada air, ada lembah-lembah. Di Mesir satu dataran itu yang dialiri oleh sungai Nil. Pada saat sungai pasang, mereka akan menabur benih. Di saat mereka di situ akan tumbuh benih. Tapi kalau tanpa air, kalau air tidak pasang, apa yang harus mereka lakukan? Ya, itu harus diairi. Harus diairi dengan susah payah. Di ayat ini dikatakan di sini, yaitu menginjak kerincir air untuk mengairi air di tempat mereka bertanam di kebun atau di kebun sayur. Mungkin kita berpikir dengan menginjak kincir air sudah, tetapi sesungguhnya itu yang susah payah dengan jerih payah. Kalau dibandingkan dengan Mesir, di ayat 11 dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air banyak sebanyak hujan yang turun dari langit. Di sini dalam terjemahan ada kurang, di teks asli mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit, yaitu minum air yang turun dari langit, bukan dengan mengayiri atau menginjak air untuk menimba air untuk minum.
tetapi air ini yang diturun dari langit. Kamu buka mulut sudah cukup untuk minum. Inilah tempat yang kuberikan kepadamu. Ingatkah bisakah kamu melihat kasih Tuhan terhadap Israel? Kalau kamu memikir kalau membeli rumah, adakah kamu berpikir untuk membeli rumah yang ada kebunnya? Kamu bisa bertanam, tetapi bukan berarti kamu punya kebun, kamu bisa bertanam. Belum tentu tanaman bertumbuh. Ada tempat bagaimana ada susu dan madu yang berlimpah-limpah. Di sini dikatakan dari suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 13. Ayat 14, maka ia akan memberi hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Di sini ada hujan awal dan akhir, tidak perlu sepanjang tahun, karena kalau sepanjang tahun itu akan banjir. Hanya musim-musim tertentu sudah cukup. Sehingga kamu bisa mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Tahukah kamu anggur di minyak di mana dapatnya? Anggur dari mana dapatnya? Anggur daripada pohon anggur. Minyak dari mana dapatnya? Yaitu produk yang ditumbuhkan dari bumi, yaitu dari pohon zaitun. Ada anggur dan minyak baru. Sehingga kamu bisa makan dengan kenyang dan juga bisa memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu. Di sini bunga bisa berbunga, rumput bisa memberikan makanan. Kamu bisa melihat ada kupu-kupu. Mengapa bisa berbuah? Kalau tidak bisa berbuka, maka tidak akan punya minyak dan anggur. Yang terakhir, pada saat populasi memikirkan bagaimana kalau di tamanmu harus di taman mendirikan taman yang ada lebah. Kalau tidak ada lebah, tidak akan menghasilkan zaitun, tidak akan berbuah zaitun, anggur tidak berbuah anggur. Kalau zaitun tidak menghasilkan buah, maka tidak ada minyak. Pohon anggur tidak berbuah, maka tidak ada anggur. Kan kalau tanpa rumput, sapi tidak punya susu. Harus banyak rumput, bunga, baru ada lebah, dan juga ada susu untuk sapi makan sehingga menghasilkan susu. Maaf. Maaf. Di sini kalau tidak perlu dengan susah payah untuk bertanam. Jadi apa yang harus dikerjakan? Di sini lebih penting daripada untuk bertani atau bertanam, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati bumi menghasilkan bagimu. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu hanya mementingkan kerja dengan kewajiban, bahkan tanggung jawabmu terhadap kerjaan yang terus-menerus menimbun di pundakmu. Bukan hanya kamu tidak mendapatkan berkat, dan juga tidak akan menghasilkan. Ini satu yang sangat penting bagi Gereja 611, yaitu mengasihi Tuhan. Karena hasil dari pekerjaan adalah pemberian Tuhan. Berkat dari Tuhan adalah pemberian Tuhan. Bukan dengan susah payahmu, bukan karena kekuatanmu atau tanggung jawabmu, dengan menggunakan caramu sendiri untuk menafkahi keluargamu, maka kamu akan melihat banyak sekali keluarga yang retak.
Karena kita tidak berdiri pada posisi yang tepat. Tuhan dahulu manusia dan bumi. Utamakan Tuhan, kasihi keluargamu, maka bumi akan menghasilkan bagimu. Maka kita mudah akan terlewati dengan cara duniawi ini untuk bersusah payah bekerja sehingga mengorbankan keluarga. Punya waktu yang sisa waktu baru datang beribadah pada Tuhan. Kasihilah Tuhanmu sebab Tuhan akan memberkati bumi. Di sini dikatakan di ayat 23. Ya, di ayat 13 yaitu dengan sesungguh mendengar perintah yang disampaikan Tuhan dengan mengasihi beribadah dengan segenap hati dengan segenap jiwamu. Tahukah kamu di Hong Kong membeli rumah itu sangat sulit. Kalau kamu punya rumah dan ada kebun, bagaimana kamu mendapatkannya? Itu adalah berkat dari Tuhan. Sangat jelas itu berkat pemberian Tuhan. Tuhan dengan rela untuk memberkati anak-anaknya agar kita mengalami bagaimana bumi, anggur dan minyak pada saat kita mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihi Tuhan ada masa depan. Di sini kamu harus mengajar anak-anakmu. Dikatakan juga di ayat 18, kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan pada lambang di dahimu. Kamu lihat di situ di kepala dan tangannya ada ayat ada firman Tuhan. Kamu kalau bekerja kamu akan melihat akan firman Tuhan di dahi juga. Kamu mengangkat akan melihat. Ini bukan perhiasan dari kamu sendiri, tetapi dikatakan kamu harus mengajar pada anak-anakmu dengan membicarakannya. Di sini kita kalau sebagai guru kita mudah mengajar orang. Banyak orang tidak suka diajar. Lagi pula janganlah sekali-kali mengajar pendampingmu. Yaitu di sini membagi, menceritakan apa kehidupanmu, kebaikan Tuhan dalam hidupmu, maka saya akan mengatakan ini dengan mengajar. Di sini dikatakan juga apabila engkau duduk di rumahmu dan engkau sedang dalam perjalanan berbaring atau bangun, kamu harus membicarakannya. 24 jam, 7 hari dalam satu kebiasaan kehidupan sehari-hari, bukan dengan paksaan. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, segala pekerjaan Tuhan, haruslah kamu kebaikan Tuhan, haruslah kamu bicarakan. Engkau harus menulis pada tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah dengan nenek moyangmu untuk memberi kepada mereka selama ada langit di atas dan bumi. Sepanjang kalau masa ada langit, selama ada langit yang menaungi bumi, kamu dan keturunan kamu berikutnya, setiap keturunan kita dalam janji sumpah Tuhan, dalam berkat Tuhan. Tidak ada orang yang tidak di ayat 25, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu, termasuk orang Israel. Termasuk orang raksasa, maaf. Baik orang Israel yang sering-sering dalam menghadapi perang, baik di sebelah timur, barat,
Janganlah takut terhadap perang ini, sebab Tuhan akan berperang bagimu. Tetapi mengapa kita bisa kalah dalam berperang? Karena urutan kita terbalik. Karena kita melangkah lebih awal dari Tuhan. Kita dengan menggunakan kekuatan tentara melebihi kekuatan Tuhan. Tuhan berkata bukan demikian. Tuhan haruslah diutamakan barulah perang. Jangan karena takut untuk memperkuat senjatamu pergi ke Mesir untuk membeli kereta dan kuda. Mengasihi Tuhan baru ada masa depan. Yang menjamin keturunanmu ya selama masih ada langit di atas bumi. Saya mengasihi Tuhan bukan dengan mengucapkannya saja atau sedikit perasaan. Haruslah kamu tulis di atas gunung batu ini, yaitu di Gunung Gerizim dan Ebal. Di tempat yang banyak berbatu, di satu bukit yang gundul, gunung yang gundul. Saya ingat sekitar 20 tahun pada saat ada perintis yang datang dari Israel. Dia mengatakan bahwa di Hong Kong tanahnya sangat hijau. Kalau di Israel, gunung-gunung seperti ini gundul. Banyak yang gundul tidak hijau. Kita kembali. Yaitu air yang turun dari langit. Ini di Sungai Galili saya potret di tahun 2002. Di situ air musim hujan. Dan air ini sangat banyak. Tahukah kamu di Israel burung bukan tempat untuk burung tinggal. Mereka dari Rusia terbang ke Afrika. Di sini, di tempat ini, burung-burung itu bersarang tidak mau pergi untuk terbang kembali ke Afrika di sekitar Danau Galilea. Kamu melihat inilah satu berkat Tuhan, bukan gunung yang gundul. Tuhan berkata, kalau kamu masuk di dalam tanah Kanaan, maka kamu di atas dua gunung ini mengucapkan berkat dan kutuk. Di Gerizim berarah pada utara dan Ebal di sebelah selatan berharap seperti dua pundak. Dan tengah-tengah ini, tempat ini, kota di antara dua tempat ini, yaitu leher. Di situ ada kota itu adalah kota Sikim. Seperti haruslah mengasihi Tuhan seperti di kitab Agung, seperti materai yang ada taruhlah pada tanganmu, di hatimu. Sikim dalam arti dua di antara tengah dua leher di antara dua pundak. Ingatkah kamu satu perkataan dari kitab Yosua? Pada saat mengadakan perjanjian di Israel, aku dan keluargaku akan beribadah pada Tuhan, maka kamu pun akan sangat mengenal ayat ini. Orang Israel 7 tahun, setiap tahun harus pergi ke tempat ini, di atas gunung Gerizim dan Ebal untuk membaca berkat dan kutuk dari Tuhan. Mereka harus mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal.
mereka mengucapkannya di atas gunung ini, yang mengakibat satu gaungan suara yang sangat besar bergema. Setiap orang pun bisa mendengar, dan setiap orang juga ada bagian. Tuhan mengasihi kita. Kita harus dengan segenap hati, segenap jiwa beribadah padanya. Kalau kita tidak berbuat demi kita berjalan pada dunia kita menyembah berhala, maka berkat tidak akan ada pada kita. Dan keturunan kita tidak punya masa depan. Kita lupa akan pekerjaan Tuhan yang besar. Mohon Tuhan untuk memberkati kita agar kasih ini ditulis dalam loh hati kita. Agar kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Pada saat kita hidup di bumi yang diberkati ini, tidak ada alasan lebih besar dari segala hadiah ini. Pada saat anak cucu kita bisa hidup di bumi ini, generasi demi generasi diberkati Tuhan. Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih ini. Kita mohon Tuhan agar firman ini ditulis di dalam roh hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Renungan pagi sampai di sini. Puji Tuhan.